di posisi Ustadz Ardiansah Sulaiman itu, ini beliau menurut saya dan Pak Mayunedi adalah orang-orang yang sudah sangat luar biasa, dan selayaknya lah orang-orang seperti mereka ini yang kemudian kita berikan kepercayaan untuk memimpin kita. Memimpin, karena ini memimpin Kutai Timur. Saya pikir itu tidak mudah, 18 kecamatan, 141 desa, 1.800 RT ya kurang lebih ya, kalau tidak salah. Jadi itu banyak sekali menurut saya Om. Artinya tanggung jawab ini harus diberikan kepada orang yang tepat. Saya lihat ya luar biasa Pak Bupati Pak Ardiansah dari tahun 99 sejak terbentuknya daerah Kabupaten Kutai Timur, anggota DPRD, pernah menjadi wakil ketua DPRD, kemudian pernah menjadi wakil bupati, kemudian sekarang menjadi bupati. Kemudian kita harapkan sekali lagi kita berikan amanah untuk menjadi bupati kita seperti itu. Kemudian Kanda Mayunadi juga pernah menjadi anggota DPR, wakil ketua, kemudian pernah jadi juga anggota DPRD provinsi. Nah artinya ini adalah sosok yang kemudian rekam jejaknya tidak kita ragukan lagi seperti itu. Jadi kemudian mereka hari ini tuh sudah menyusun 50 program yang kemudian saya pikir itu bukan bahasanya program yang sembarangan seperti itu. Ya, ini bukan janji politik. Bukan janji politik. Ini program yang mau dikerjakan. Betul. Dan yang 50 ini itu sudah kita tata. Jadi kan yang kemudian kita lihat tadi itu klasternya. Oh, di mana nih Kutai Timur? Kutai Timur itu artinya ya secara keseluruhan akan bisa menikmati. Jadi ini yang harapan saya tadi Om, desa-desa ini yang kita dorong seperti itu. Saya berpikir juga, mohon maaf Om, ini salah satu dari program dari saya pribadi. Artinya saya memiliki desa binaan seperti itu, dan ini akan saya sebutkan nanti satu persatu desa yang kemudian apa sih yang kemudian mereka kerjakan. Karena saya berpikir seperti ini, kalau kemudian semua anggota dewan itu berpikir kita memiliki desa binaan, kita fokus, karena nggak mungkin semuanya bisa. Misalnya saya 5 anggota dewan di dapil 36 desa. Kalau 36 desa itu kita kelilingin nggak kuat kita Om. Harus realistis juga, harus ada fokus seperti itu. Nah tadi misalnya bicara pertanian, nah inilah yang saya pikir tadi bicara asuransi pertanian itu penting Om, karena mereka ini kan memiliki pertanian ini kan dalam arti luas. Bukan terhadap, kalau kita spesifikkan ada peternakan, ada perikanan, ada kehutanan, ada perkebunan, hortikultura. Nah tadi kita ingin memberikan jaminan, terhadap petani-petani ini ketika mereka gagal panen, kita bisa pikirkan seperti itu. Artinya ada ganti ruginya, supaya mereka ini semangat seperti itu. Anak-anak muda tuh jangan takut gagal gitu. Tapi mungkin yang memang situasinya nanti dibahas, yang force major lah seperti itu, yang darurat seperti itu. Nah itu kan itu teknis pada OPD terkait Om. Saya nggak berani bicara terlalu jauh, tapi gambaran umumnya seperti itu, karena kita harus memberikan jaminan juga terhadap mereka Om. Ya saya pikir ya inilah tugas nanti kami di DPR seperti itu. Izin Om menambahkan. Nah terkait pertanian, ini menarik nih. Kami kan di Demokrat ini termasuk gerbong belakang nih yang masuk. Tapi secara totalitas kami juga sangat 1000% gitu. Artinya tidak ada bicara siapa yang duluan siapa yang belakangan, tapi kami udah diskusi juga dari partai dengan paslon semuanya, teman-teman di partai koalisi, artinya solid bagaimana Army ini bisa menang. Dan yang paling penting kalau kami di Demokrat, bagaimana kami bisa memastikan keberlanjutan pembangunan ini yang sudah dibangun saat ini, yang sudah ditata Pak Bupati saat ini. Terkait program pertanian tuh Om, kami sudah bedah nih secara internal. Kami pada beberapa malam waktu sebelum pandangan praksi di perubahan itu kami sempat rapat juga dengan teman fraksi dengan partai. Nah kami membahas isu pertanian itu yang dimasukkan dalam program Pak Bupati itu. Jadi ada kami memberi masukan untuk pendalaman nanti Om ya. Dan saya pikir juga secara secara koalisi partai juga sangat memungkinkan ini bisa masuk. Ada keluhan teman-teman petani itu, bagaimana dia bisa bertani itu dengan tenang gitu loh. Karena gini, situasi hari ini dengan kondisi ekonomi dan banyak godaan yang orang itu sebenarnya pekerjaan utamanya itu bertani. Tapi ketika ada orang datang bawakan uang, kadang goyah juga mereka. Karena kan ya tujuan petani ini kan bertani mau cari duit juga. Tapi kadang kalau secara mereka pikir-pikir juga, kalau ketika alokasi pertanian itu dia jual, dia dapat uang.
uang itu habis, mereka pusing juga lagi. Akhirnya bagaimana masa depan? Nah, ternyata yang mereka sampaikan itu cukup menarik, itu mereka butuh kepastian bahwa lahan ini selamanya tetap jadi pertanian gitu. Jadi nggak ada godaan tiba-tiba orang datang, nanti yang tadinya sawah mau dijadikan sawit, tadinya sawah mau ditambang. Nah itu, nah, akhirnya kami merumuskan untuk menjadi pendalaman juga nanti ketika mudah-mudahan Saul Army menang, bahwasannya kami akan sampaikan harus ada pola tata ruang baru yang bisa dijadikan masukan kepada pemerintah, bahwa kita harus memasukkan pemetaan Sekutai Timur ini mana sih wilayah-wilayah pertanian yang harus kita akomodir gitu. Dan wilayah pertanian itu dipetakan secara maksimal dan di RT RW itu dijadikan bahwa status itu lahan pertanian. Jadi tidak bisa diperjualbelikan. Akhirnya masyarakat itu merasa tenang juga ketika dia punya lahan yang sudah fokus untuk pertanian, ya dia akan bertani terus gitu.